Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar para pecinta sepak bola? Jumpa lagi bersama gue Yuri. Oke, di video kali ini gue akan ngebahas soal Piala Dunia lagi nih, masih di babak 16 besar. Ya kita tahu ya, jagoan-jagoan gue pada tumbang semua nih. Jepang kalah dengan terhormat ya. Karena dramatis melalui adu penalti. Pertandingan berjalan alot dan seru sekali, sengit lah, gila. Gue sampai ngeliatnya juga kadang deg-degan, kadang mau senang ya, begitulah. Seru banget tuh pertandingan Jepang lawan Kroasia ya, yang berakhir dengan drama adu penalti dimenangkan oleh Kroasia ya, dimana 3 penendang Jepang gagal, sementara Kroasia cuma 1 yang gagal. Lalu yang lebih tragis lagi, Korea Selatan. Aduh, udah begadang-begadang ya, memang wajar sih, lumrah, karena yang dihadapi Korea Selatan tuh tim sekelas Brazil ya, tim tim dunia lah, peringkatnya juga 5 besar kali itu Brazil ya di FIFA. Dan gitu juga kalau saya bilang sih, Brazil memang mbahnya sepak bola gitu. Korea tidak bisa berbuat apa-apa ya, emang lawannya juga Brazil. Udah pada tumbang semua berarti nih jagoan-jagoan gue nih, bagaimana lagi. Tapi yang Jepang nih seru banget nih lawan Kroasia. Di babak pertama Jepang berhasil mencuri gol melalui Maeda ya, Daizen Maeda, mengejutkan. Lalu dibalas sama Ivan Perisic ya di babak kedua. Itu pertandingan berjalan alot, seru banget, jual beli serangan. Pada menit-menit terakhir Jepang mungkin mencari aman ya, dia menurunkan intensitas serangannya, lalu mengandalkan umpan-umpan panjang ke depan ya, serangan balik seperti itu. Cuman ya ada satu peluang terakhir tuh dari Takumi Minamino ya, itu yang dia melakukan soloran lalu nge-shoot, dan untungnya ditepis gitu sama kipernya Kroasia. Kipernya Kroasia lagi man of the match nih. Kroasia juga bukan tanpa peluang, banyak juga, pokoknya mereka saling jual beli serangan lah. Tapi memang di sini terlihat bahwa mental juara ya, tim kuda hitam ya kembali ke setelan pabrik. Akhirnya tim Asia semua sudah bertumbangan, sudah tidak ada lagi. Jadi yang udah masuk tuh ada Belanda, Argentina, Inggris, Prancis, Kroasia, dan Brazil. Ada 6 nih, udah tinggal 2 lagi berarti ya. 2 lagi mungkin nunggu Spanyol lawan Maroko dan Portugal menghadapi Swiss. Dan ya semua tahulah pasti mungkin kemungkinan besar secara di atas kertas Portugal dan Spanyol yang akan lolos gitu ya. Tapi kayak kita nggak tahu juga. Tapi harapannya sih memang Spanyol sama Portugal yang lolos. Jadi biar ya tim besar semua gitu kan. Belanda, Argentina, Inggris, Prancis, Kroasia, Brazil, Spanyol, dan Portugal, kan tim besar semua tuh, ada 8. Wah, di situ kita bisa lihat memang udah takdir. Ya memang secara kualitas mereka memang tim-tim Eropa ini sama tim Amerika Latin ini masih di atas lah levelnya untuk tim-tim Asia ya. Jepang memang kurang beruntung aja. Tapi secara permainan sih kalau yang jomplang banget saya lihat si Korea ya. Nggak tahu kenapa, mungkin lagi nggak bagus atau gimana, atau memang standarnya segitu ya, karena memang lawannya Brazil ya kan. Kita tahu lah Brazil seperti apa. Brazil tuh lawannya Argentina, tim-tim Eropa. Nah itu baru. Kalau lawan dari Asia sih ya masih belum levelnya lah kalau menurut gue ya. Kalau untuk di Piala Dunia gitu mungkin. Tapi kalau yang saya lihat dari sini nih, kayak Jepang dan Korsel nih mulai rutin nih. Jepang dan Korsel nih mulai rutin masuk ke 16 besar nih. Ya kemarin kan Piala Dunia lalu kan 2014 Jepang masuk ke 16 besar, cuman di comeback ya, udah unggul lawan 2-0 lawan Belgia, di comeback jadi 3-2. Kalau Korea nggak lolos ya tahun 2015 ya. Dia walaupun dia bisa mengalahkan Jerman, cuman dia tetap tidak lolos, nilainya nggak cukup karena dia kalah sama Swedia, sama Ukraina apa Swedia gitu ya. Lalu
Tapi dia mulai bangkit nih. Ibarat kata kalau Jepang dia masih stagnan kan, udah 16 lagi. Kalau Korea kan dia ada peningkatan nih. Piala Dunia lalu cuman sampai babak grup, Piala Dunia tahun ini bisa nyampe 16. Kita nggak tahu nanti Piala Dunia selanjutnya kan. Ya mudah-mudahan sih ada Indonesia juga. Kalau bisa sih Indonesia juga bisa melampaui. Cuman yang saya ingin tuh ya semangatnya gitu. Memang level Asia tuh masih kalah lah dibandingkan dengan level Eropa sama Amerika Latin. Level Asia mungkin masih bisa ngimbangin lah level Afrika. Cuman kalau untuk Eropa sama Amerika Latin memang masih luar biasa ya. Karena apa? Karena satu, mereka punya fisik yang kuat gitu. Pemain-pemain Eropa sama pemain-pemain Amerika Latin satu memang punya fisik yang sangat kuat, itu yang pertama. Yang kedua, postur. Kita tahu sendiri kan. Postur tubuh mereka menjulang semua gitu, tinggi-tinggi gede. Itu yang kedua. Yang ketiga ya memang skill ya. Skill mereka juga di atas rata-rata. Ya seperti itu. Nah, untuk ini jadi kalau menurut gue ya ini jadi pelajaran juga buat timnas Indonesia gitu. Timnas Indonesia tuh pengen sejauh apa sih? Ya kan, timnas Indonesia tuh pengen sejauh apa sih melangkah? Apa hanya untuk Piala AFF doang? Menjadi juara lalu sudah puas sampai di situ? Atau pengen berbuat banyak di Piala Asia? Atau mungkin punya target yang lebih mega lagi gitu kan? Piala Dunia kayak Jepang sama Korsel gitu. Nah ini harus benar-benar dipikirkan oleh ketua umum PSSI. Mungkin katanya kan rumornya akan ada ketua umum PSSI yang baru. Mereka harus punya program, yaitu programnya ya meraih mimpinya itu jangan nanggung-nanggung gitu. Piala Dunia, dah itu. Kan orang bilang AFF dulu lah. Oke, benar AFF dulu, tapi ya target utama tetap Piala Dunia gitu kan. AFF ya ada target juga menjadi juara, kejar juga. Cuman tetap kita punya mimpi setingginya tuh Piala Dunia. Gimana caranya supaya pemain-pemain Indonesia ini bisa tampil di Piala Dunia. Seperti itu kan. Mungkin pembinaan. Orang bicara pembinaan dari dulu. Dari zaman gue masih SD itu udah binaan. Tapi sampai sekarang ya begini-begini saja begitu. Karena yang gue nilai sih kayak kompetisi Liga 1 itu ya yang penting hore-hore lah. Jujur aja ya. Gue jujur aja, yang penting hore-hore, yang penting liga jalan, mau itu sistemnya bagaimana, bobrok atau tidak, kualitas infrastrukturnya bagaimana, yang penting hore-hore lah, ngasilin cuan. ya faktanya emang begitu kan. Faktanya emang begitu. Cobalah kayak Jepang lah. Bukan hanya sekedar jalanin kompetisi, tapi ya dipikirkan juga infrastrukturnya, dipikirin juga standarnya. Nah itu yang paling penting tuh, standar. Setiap klub tuh harus punya standarnya apa. Kalau dia nggak punya standar yang ditetapkan misalnya, ya udah nggak usah ikut liga gitu kan. Kalau di Jepang kan atau di Korea gitu, klub itu diwajibkan punya akademi satu, yang kedua punya infrastruktur TC ya, training center, training ground ya, kayak gitu-gitulah. Nah kalau di sini kan nggak ada training ground, kadang nggak ada akademi apa, udah ikut aja lah. Yuk gini, yang penting hore-hore aja gitu, kayak lomba 17-an. Ya gue berharap sih harus dipikirkan ke situ. Jadi ditingkatkan standarnya lagi gitu, nggak usah mikirin cuan dulu. Memang karena kan supporter kita gila kan, apalagi supporter klub gitu di Indonesia pasti fanatik banget kan. Ya otomatis gue jadi ngomongin soal timnas Indonesia ya. Perasaan gue lagi ngomongin Piala Dunia deh. Ya gue pengennya tuh Indonesia juga ikut Piala Dunia. Cuman mau ngarah ke arah sana, kalau nggak ada perbaikan di segala aspek ya nggak bakal. Ya yang paling tepat emang kalau menurut target jangka pendeknya ya naturalisasi. Karena naturalisasi kan pemain dari luar semua gitu. Jangan ya, ada beberapa sih satu yang main di Liga Indonesia. Cuman kan mungkin butuh mentalnya kali ya. Seperti itu. Ya kalau bisa untuk target jangka pendek sih pemain didorong untuk nge-push gitu, untuk main di luar negeri. Abroad lah, kalau orang bilang abroad ya. Pemain-pemain Indonesia nih yang berpotensi main di luar negeri. Jangan cuman begini. Karena di Indonesia ini kan dia orang Indonesia,
misalnya pemain lokal gitu, dia apa namanya, udah nyaman gitu lah, nyaman deket keluarga kan, gaji gede, udah kayak gitu-gitu, udah nanti lah main di timnas ada lah, nggak apa-apa, ada kalah juga, yang penting gue udah bisa bahagiain orang tua, bahagiain keluarga, gue udah bisa cari nafkah, gini-gini, gue udah yang penting ini aja udah jadi mainnya letoy-letoy aja dah, yang penting gue udah bisa beli rumah, bisa beli mobil, nah kayak gitu-gitu itu. Kayak gitu-gitu itu timnas kita amsyong terus ya kayak gitu kan, tapi didorong gitu pemain muda. Jadi setiap pertandingan, setiap kompetisi internasional tuh punya rasa lapar gitu, lapar akan gelar gitu kan, punya rasa lapar akan gelar gitu. Jadi mainnya benar-benar serius, fighting, bahkan sampai patah-patah tulang kayak apa kayak. Ya iyalah, demi lambang sorry ini lambang Itali, demi lambang Garuda di dada gitu. Kok saya jadi pakai baju Itali? Ya kayak gitulah. Jadi Jepang itu punya program udah lama tuh, dari tahun 2006, 2002 tuh mereka udah punya program gimana caranya supaya bisa rutin tembus 16 besar Piala Dunia kan. Gila, mereka bener-bener dari akademinya, dari infrastrukturnya dibagusin, Liga 2-nya aja stadionnya cakep banget gitu kan. Liga 2, Liga 3 stadionnya cakep banget, infrastrukturnya dibagusin, pemainnya di-push, didorong untuk main di luar, sama kayak Korea Selatan begitu. Dan hasilnya kan tuh lihat, mereka di Piala Dunia, mereka bisa tembus babak 16 besar, bisa mengejutkan, bisa mengalahkan tim-tim besar lah kayak gitu kan. Nah, Indonesia punya keinginan kayak gitu nggak? Itu kan pertanyaannya. Punya pasti. Kalau cuma untuk hore-hore doang, yang penting asal liga jalan, hore-hore, nyenengin penonton, hiburan rakyat, ya cuma gitu. Harus ada target. Wah, gue udah kayak ketua PSSI. ya, ya emang faktanya begitu ya kan. Kalau mau maju ya harus punya target kayak Jepang gitu. Mudah-mudahan sih kalau ada pemilihan ketua umum yang baru, ketua umum yang sekarang juga bukan gue bilang jelek, ya udah ada progres lah, udah bisa mendengarkan masukan dari masyarakat. Cuman ya memang ada kelebihan dan kekurangan, masih banyak kekurangan. Mungkin semoga ketua umum yang baru juga ya gitu, pembinaan seperti apa dulu nih, ya kan. Klub harus punya standarisasi, harus punya akademi, harus punya training ground yang bagus, yang punya Bali United tuh gila tuh. Itu Bali United dia harusnya punya akademi kan, punya akademi Bali United, bangun dia punya klub juga untuk mungkin tim reserve-nya lah, tim juniornya lah, tim U23, U18-nya Bali United kayak. Nah, saya berharap klub-klub yang lain di Liga Indonesia juga punya begitu, infrastrukturnya bagus, punya training groundnya bagus, punya nah itu pasti bisa lah untuk pembinaan dari mungkin dari misalnya dari kayak Bali United kan, dia punya tim reserve, tim usia mudanya gitu kan, direkrut dari sekitar Bali situ untuk dicari bibit-bibitnya untuk masuk ke situ, dididik, nanti kelak akan jadi pemain Bali United gitu kan, punya training ground, punya fasilitas weight training dan sebagainya, itu kan bagus banget gitu. Persija juga udah punya kayaknya, Persib mungkin, saya tinggal infrastrukturnya dibagusin di inilah. Ya kayak gitu. Jadi jangan kompetisi asal sekedar hore-hore doang gitu, pengen yang penting jalan kompetisi lah, ada hiburan rakyat gini-gini, mau prestasi di dunia enggak, yang penting prestasi di nasional aja udah, presiden ya kayak gitu. Janganlah, ini targetnya tinggi gitu, Piala Dunia. Gimana Indonesia masuk Piala Dunia tahun 2032 misal 2026 2030 masuk Piala Dunia. Ya bisa aja sih, ke 2026 juga bisa masuk kan, bisa masuk ya. Kalau target jangka panjangnya 2030 Indonesia masuk Piala Dunia dengan pemain lokal misal. Nah, targetnya itu, atau enggak tahun 2026 masuk Piala Dunia dengan naturalisasi, karena memang ya mau nggak mau sekarang ini, mau nggak mau ya udah itu fakta dah. Kita nggak mungkin untuk sekarang nih yang mendongkrak ya pemain naturalisasi, karena buat pemain naturalisasi dari segi non teknis kayak postur udah bisa ada, terus dari segi mental, dari segi passing, nah itu yang passing ini kan ya kayak gitu lah. Kalau untuk jangka pendeknya nih, untuk
ibarat kata kita nggak usah pro kontra lah. Naturalisasi lokal semua sama-sama bagus, itu aja udah. Semua sama-sama bagus, semua sama-sama oke. Yang penting apa ya? Misal kita punya target Piala Dunia tahun 2006 lolos Piala Dunia nih 2026 dengan pemain naturalisasi misal ya. Dengan pemain naturalisasi misal. Buat apa tujuannya? Ya buat ngecetak itu tradisi budaya kita sering lolos ke Piala Dunia, pembuka jalan lah, ibarat kata babat alas biar kita punya tradisi juga lolos ke Piala Dunia gitu kan. Misal nih target jangka pendek kayak tapi bukan berarti kita mengesampingkan pembinaan pemain lokal, yang enggak lah. Kita juga punya target buat pemain lokal. Misal pemain lokal nanti di tahun 2030 atau 2034 misal kan, seperti itu. Yang penting ada bebat alas dulu nih, biar para pemain-pemain lokal ini punya semangat, punya etos kerja yang tinggi juga gitu. Wah, gue udah kayak pengamat aja nih. Bodo amat lah, yang penting gue pengen ngomong aja sih begitu, ya kan. Ya pokoknya seperti itulah. Dari udahlah, kita ngomong Piala Dunia lagi. Gue prediksi mungkin Spanyol sama Portugal ya mungkin yang lolos nanti nih. Nanti akan saling berhadapan sampai final. Argentina kan ketemu Belanda, Inggris ketemu Prancis. Nah ini saya susah nih. Inggris juga diem-diem juga makan juga nih, ngeri nih. Ya kan, kita nggak bisa itu Prancis kan meledak-ledak nih di babak kedua, tapi Inggris juga diem-diem juga gila juga nih, jangan main-main. Argentina pertamanya mungkin kalah lawan Arab, tapi makin kesini kok makin padu gitu, makin bagus. Kan Belanda juga nggak bisa dikesampingkan gitu kan. Ini saya mulai susah. Jagoan gue udah habis semua gitu kan. Kalaupun harus memilih jagoan lagi buat di 8 besar, gua pegang timnas Inggris kali ya. Pegang Inggris lah. Ya, gue prediksi Inggris lolos ke semifinal. Dah. Itu aja. Ya mungkin itu aja ya, komentar-komentar asal dari gua, komentar ngasal lah, curahan hati. Gue berharap semoga Piala Dunia 2026 Indonesia ikutlah buat babat alas. Gitu kan, buat buka jalan dulu buat pemain-pemain muda yang lokal nih, biar ngelihat gitu kan, yang mau cari dari naturalisasi kayak apa, kayak bodo amat, yang penting babat alas dulu nih 2026 lah gitulah. Tapi tetap program untuk pembinaan tetap jalan, tetap untuk 2030 kan tetap ada, itu program itu harus tetap ada. Tapi yang buat 2006 juga jangan ini tetap aja kejar aja udah. Orang mimpi itu gratis kok, ribet amat ya kan. Mimpi itu gratis, mimpi aja ke situ 2026, tapi dengan cara begini dulu kali ya kan gitu. Oke, mungkin itu saja komen-komen dari gue. Mungkin nanti di video selanjutnya setelah Portugal sama Swiss main dan Spanyol sama Maroko mainnya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih buat kalian juga ya yang udah subscribe, yang sudah support. Ya mungkin gue bukan komentator terkenal. Gue bukan pengamat sepak bola yang wah gitu. Gue asal bacot aja kan. Nggak apa-apa lah. Yang penting gue mengungkapkan isi hati gue aja. Oke, itu aja ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kok gue langsung jawab sendiri. Waalaikumsalam.